Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 Psikologi Lingkungan akan menyampaikan materi mengenai perkotaan. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak Rahmat Purnama MSI. Dan anggota dari kelompok 6 terdiri dari Dewi Hasina Ali, Muhammad Resol, dan Nita Agustin. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Materi yang pertama akan saya sampaikan sendiri. Materi pertama yaitu mengenai kota. Pada dasarnya, kota merupakan suatu ruang yang berisikan pemukiman dan dihuni oleh sejumlah besar manusia. Manusia penghuni kota tersebut memiliki aktivitas yang terkonsentrasi pada area atau ruang tertentu di kota tersebut. Aktivitas yang dilakukan oleh manusia di kota adalah terkait dengan fungsi ekonomi, fungsi bekerja, fungsi pendidikan, fungsi kemasyarakatan, fungsi kesehatan, dan lain sebagainya. Dengan adanya aktivitas tersebut, maka akan terjadi mobilitas manusia untuk memenuhi fungsi-fungsinya tersebut. Majunya perekonomian di suatu kota menyebabkan pertumbuhan kebutuhan hidup yang lain. Penghuni kota tidak lagi sekedar berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, kebutuhan rasa aman, dan kebutuhan berteman di masyarakat, serta munculnya kebutuhan untuk dihargai. Dalam kaitannya dengan hal ini, penghuni kota muncul untuk memperhatikan dirinya. Dengan begitu, mereka membutuhkan pakaian yang baik kualitasnya. Kemudian, sejarah perkotaan. Yang pertama, ada kota tradisional. Kota tradisional adalah awal dari berdirinya suatu kota. Elemen penting di kota tradisional adalah kepala pemerintahan, pemimpin agama, dan elit politik. Para elit kota ini bertempat tinggal di pusat kota. Yang kedua, ada kota praindustri. Kota praindustri merupakan pengembangan kota tradisional di mana kaum pedagang dan pengusaha mencoba mendeteksi elit-elit kota agar dapat tinggal di pusat kota. Upaya untuk mendekati elit kota oleh pengusaha dan pedagang cukup berhasil. Penghuni di pusat kota bertambah dengan pengusaha dan pedagang. Yang ketiga, ada kota zaman industri. Kota zaman industri menggambarkan kebijakan untuk memindahkan industri ke pinggir kota. Perpindahan industri ke pinggir kota memerlukan akses jalan dari pusat ke pinggir kota. Dengan adanya jalan yang menghubungkan rumah dengan tempat kerja tersebut, maka kota mulailah berkembang. Yang keempat, ada kota modern. Kota modern ditandai dengan munculnya berbagai pusat aktivitas di kota tersebut. Dalam kegiatan ekonomi, berbagai pusat pertokoan muncul pada kota modern. Dan yang kelima, ada kota metropolitan. Kota metropolitan ditandai oleh munculnya kota-kota satelit yang melingkari kota tersebut. Terdapat berbagai pusat aktivitas dan pemukiman di setiap kota satelit tersebut. Dengan demikian, aktivitas warga akan mengikuti regionalisasi aktivitas yang ada di daerah pemukimannya. Kota-kota satelit tersebut berkembang sendiri, sehingga seolah-olah kota metropolitan memiliki banyak kota-kota. Kemudian, ada efek kehidupan kota pada warganya. Yang pertama, ada beban berlebih. Kedua, stres lingkungan. Ketiga, tingkah laku prososial. Keempat, kriminalitas yang menyertai kehidupan kota. Kelima, tunawisma. Dan yang keenam, masalah kesehatan. Pemateri yang selanjutnya adalah Muhammad Resol. Kepada Muhammad Resol dipersilahkan. Terima kasih moderator. Selanjutnya perkembangan kota dan jaringan sosial. Kota sebagai ruang dan tempat penduduknya melakukan aktivitas. Aktivitas warga kota dapat menyebar di seluruh pelosok kota. Pusat aktivitas tersebut merupakan pusat jaringan sosial warga kota. Sosial adalah segumpulan hubungan yang ada di antara individu-individu yang dapat terbentuk pergerakan manusia untuk tujuan khusus atau spesifik dalam kondisi tertentu.
Pemukiman yang banyak diamati oleh penduduknya sudah barang tentu mempunyai nilai tertentu. Pemukiman yang dimiliki nilai tinggi akan menjadi pilihan penduduk. Di sisi lain, objek jaringan sosial yang tidak memiliki nilai penting atau ia merasa tidak perlu memiliki komitmen yang tinggi terhadap objek jaringan sosialnya. Tingkah laku jaringan sosial akan terjadi apabila objek jaringan sosialnya telah teridentifikasi dapat memenuhi kebutuhan, sehingga untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut, maka objek jaringan sosial menjadi tujuan jaringan sosial. Selanjutnya, bagaimana kota layak huni? Yang pertama, air bersih, permukaan tanah, dan banjir. Manusia dalam kehidupan akan selalu berusaha memenuhi kebutuhan dirinya. Salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi adalah air bersih untuk minum, masak, mandi, dan cuci. Untuk memperoleh air bersih, penduduk di kota besar masih banyak yang belum mendapatkannya. Daya tarik kota besar karena banyaknya pembangunan akan menarik penduduk dari daerah lain untuk mencari kerja. Permukaan tanah banyak tertutup oleh bangunan dan banyak pohon besar yang ditebangi sehingga air hujan tidak dapat terserap ke dalam tanah. Demikian pula dengan kedalaman saluran air yang kurang dalam sehingga air hujan meluap ke jalan atau mengalir ke rumah-rumah pemukiman yang berada di dekat pantai. Maka intrusi air laut sering dialami oleh mereka. Warga yang tinggal dekat pantai akan mengalami kesulitan memperoleh air yang baik kualitasnya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Pemateri yang terakhir yaitu Dewi Hasina Ali. Kepada Dewi Hasina Ali dipersilahkan. Oke, materi selanjutnya 2. Ruang terbuka hijau. Permasalahan yang sering terjadi di kota-kota besar adalah semakin sulitnya memperoleh lapangan atau tanah kosong, dikarenakan setiap ruangan terbuka di kota besar akan dibangun pemukiman atau pusat perbelanjaan dan tempat rekreasi. Dengan demikian, semakin berkurang tempat untuk berolahraga dan tempat meneduh. Berkurangnya ruang terbuka hijau dapat membuat kondisi kota menurun kualitasnya. Temperatur di kota tersebut akan meningkat, sehingga udara terasa lebih panas jika musim kemarau, akan terasa lebih panas, sedang jika di musim hujan akan mengakibatkan banjir. 3. Pencemaran udara yang minim. Pencemaran udara di kota-kota besar dapat terjadi karena jumlah kendaraan yang meningkat. Kendaraan yang menggunakan bahan bakar minyak akan mengeluarkan gas CO, dan untuk kualitas bahan bakar yang kurang baik akan mengeluarkan timbal PB, contohnya premium. Pencemaran udara akan mengurangi kadar O2 di udara bebas, dan dampak dari kurangnya O2 akan menimbulkan kerusakan sel-sel otak. Gangguan memori seperti short-term memory dan kurangnya konsentrasi serta gangguan fisik lainnya. 4. Kepadatan penduduk. Ciri-ciri kota besar di Indonesia akan terlihat pembangunan yang menonjol bila dibandingkan dengan daerah lainnya. Sebagai konsekuensi peningkatan pembangunan, maka akan terjadi arus migrasi penduduk ke kota tersebut. Kota yang meningkat jumlah penduduknya akan terjadi kepadatan penduduk, dan demikian beban kota akan semakin berat. Dampak yang akan dirasakan sebab dari pertambahan penduduk adalah 1. Penyediaan perumahan dan air bersih bagi warga baru kota tersebut. Kebutuhan akan transportasi meningkat karena penduduk yang memerlukan kendaraan semakin bertambah. Lapangan pekerjaan akan semakin meningkat, dan sebagainya. Kebutuhan psikologis yang diperlukan bagi warga kota antara lain perkembangan self-identity dan self-esteem. Self-identity diawali dengan identitas diri sebagai pribadi. Perkembangan identitas diri akan tumbuh bila berada pada lingkungan yang baik.
Pentingnya suatu kota memberikan rasa aman bagi penduduk tersebut. Kebutuhan lain yang perlu diperhatikan adalah bagaimana warga kota mendapatkan pemenuhan kebutuhan afeksi dan perhatian. Perkembangan anak dari bayi hingga remaja membutuhkan tempat bermain. Ketika anak masih di bawah usia 3 tahun, mereka masih dapat bermain di rumah. Anak-anak dalam berinteraksi dengan lingkungannya dapat berlangsung suatu proses belajar. Pengalaman berinteraksi dengan lingkungan kota akan memberikan pengetahuan yang penting dalam pertumbuhan anak-anak. Di dalam proses belajar pada anak-anak dan orang dewasa masih membutuhkan contoh bagi pihak lain. Pada anak-anak yang akan menjadi contoh adalah tingkah laku orang tuanya. Kebutuhan fisik yang diperlukan bagi warga kota antara lain udara yang hangat, adanya pakaian dan rumah, aktivitas istirahat. Lingkungan kota dapat memberikan stimulasi pandangan yang baik dan pendengaran. Lingkungan kota yang telah memenuhi kategori kesehatan yang baik, makanan yang sehat. Kota di masa mendatang. Perkembangan teknologi yang demikian pesat sudah tentu berpengaruh pada perkembangan kota. Namun demikian, kota tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi di suatu kota, dan penduduknya dapat merasakan kemajuannya. Tetapi di Indonesia tidak demikian. Kota yang pertumbuhan ekonominya baik akan terjadi arus urbanisasi dari daerah lain yang pada umumnya berasal dari penduduk yang taraf ekonominya kurang untuk mencari pekerjaan. Kesenjangan antara warga kota yang kaya dan yang tidak mampu akan terlihat dalam gaya hidupnya. Gaya hidup pada warga kota kaya akan ditunjukkan dengan kehidupan yang selalu menggunakan ICT, Information and Communication Technology. Mereka akan mudah untuk mendapat informasi dan memperoleh layanan yang lebih baik. Sedangkan warga yang kurang mampu memiliki keterbatasan dalam memperoleh layanan ICT. Kota teknologi informasi ditandai dengan perubahan-perubahan kehidupan warga kota, interaksi sosial, hiburan, dan pendidikan banyak yang menggunakan alat teknologi informasi. Dampak yang akan timbul oleh adanya kemajuan teknologi informasi tersebut antara lain menurunnya interaksi manusia dengan sesamanya. Interaksi antar manusia dapat dilakukan melalui teknologi seperti Facebook dan Twitter. Dengan demikian, perubahan berbagai kehidupan manusia sangatlah dimungkinkan. Permasalahan yang berpotensial akan terjadi pada penduduk kota ultramodern. Antara lain, keterampilan berkomunikasi dengan orang lain akan mengalami penurunan. Keterampilan berinteraksi pun akan mengalami penurunan. Perubahan nilai-nilai sosial, emosi, dan kepekaan emosi mudah terganggu. Pada awal muncul internet, mengalami isolasi sosial dan gejala depresi, serta berbagai gangguan mental lainnya. Terima kasih. Sekian materi dari saya. Sekian materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 6 mengenai perkotaan. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan dapat kita pelajari dengan baik. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.